Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 dari mata kuliah kontrol adaptif ingin mempresentasikan tugas UTS kami dengan judul Design and Simulation of DC Motor Speed Control using a PID Controller based on Model Reference Adaptive Control. Mungkin bisa di next ke slide selanjutnya. Di sini ada 4 anggota kelompok kami dari Muhammad Wahyu Adit Prasetyo, Kafisam Julian, Dini Mata Renza, dan juga Rakatian Pradana. Next. Jadi di pendahuluan, motor arus arah ataupun DC banyak digunakan pada sistem kontrol industri, robotika, kendaraan listrik, dan sistem servo karena mudah dikendalikan dan memiliki respon yang cepat. Namun dia menghasilkan torsi yang stabil, memungkinkan untuk pengaturan cepat melalui variasi tegangan jangkar. Kinerjanya dapat menurun akibat perubahan beban. Untuk menjaga kestabilan ini, kami menggunakan solusinya yaitu Model Reference Adaptive Control atau MRAC yang dikombinasikan dengan PID untuk memperbarui parameter secara real time agar sistem tetap stabil. Next. Oke, di metode yang pertama ini, kami akan memperkenalkan dengan PID controller. PID atau Proportional Integral Derivative merupakan metode kontrol konvensional yang terdiri atas tiga komponen, yaitu P, I, dan D. Komponen proporsional mempercepat respons sistem terhadap error. Integral menghilangkan error keadaan tuna. Dan derivatif mencegah overshoot dengan mempertimbangkan laju beban error. Controller PID berfungsi menyeimbangkan variabel proses dengan set point agar sistem tetap stabil. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu merupakan model matematis motor DC sendiri, di mana motor DC sendiri merupakan aktuator elektromekanik yang mengubah energi listrik menjadi mekanik. Nah, hubungan antara tegangan arus serta kecepatan motor DC sendiri digambarkan oleh dua persamaan sebagai berikut. Tiga yaitu, yang pertama yaitu persamaan elektrik armatur, di mana tegangan armatur sendiri sama dengan RA dikali dengan IA ditambahkan dengan tegangan induktif, lalu ditambah dengan EB. Lalu yang kedua yaitu persamaan dinamika rotasi atau pergerakan berputar motor DC, di mana tegangan elektromagnetik sendiri sama dengan fungsi JM dikali dengan turunan kecepatan sudut terhadap waktu, lalu ditambahkan dengan BM dan ditambahkan dengan tegangan Tambahkan dengan TL. Lalu yang ketiga yaitu terdapat fungsi alih antara tegangan input dan kecepatan sudut, di mana omega S per VAS sama dengan KA per LAS ditambahkan dengan RA dan JMS ditambahkan dengan BM dan KA dikali KB. Next. Lalu untuk yang kedua yaitu metode MRAC yang kita gunakan yaitu merupakan metode kontrol adaptif yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kinerja sistem. Nah, strukturnya yaitu kontrol mengubah gen secara dinamis berdasarkan error antara keluaran plan yaitu Y dan keluaran model YM dengan menggunakan dua pendekatan yaitu mid rule dan pendekatan stabilitas sistem. Untuk persamaan dasarnya kita menggunakan E sama dengan Y min YM, di mana E sendiri merupakan error antara keluaran aktual sistem dengan keluaran model referensi. Kemudian terdapat fungsi biaya yaitu J theta sama dengan 1/2 E kuadrat. Lalu aturan adaptasi mid yaitu D theta per dt sama dengan negatif gamma dikali turunan parsial J terhadap theta dan sama dengan negatif gamma dikali E dikali turunan parsial E terhadap theta. Next. Kemudian ada parameter motor DC yang digunakan, mulai dari CM hingga LA. Nilai-nilai parameter ini nanti yang akan dimasukkan ke transfer function dari motor DC. Kemudian, motor DC sendiri memiliki diagram blok pemodelan pada Simulink sebagai berikut. Lalu, ini merupakan diagram blok MRAC base speed tuning motor DC, di mana blok yang ada voltage sampai speed merupakan blok motor DC. Lalu, yang di atas 0,343 S plus 9,372 per 0,028 S kuadrat tambah 1,343 S plus 9,372 merupakan model referensi kecepatan motor DC yang diinginkan. Lalu, ketiga turunan ini merupakan PID controller yang nantinya akan digunakan untuk mengontrol. Oke, selanjutnya adalah untuk desain kontrol sistemnya, di mana yang pertama di sini kita memiliki persamaan GS yang merupakan turunan dalam domain lapas S, di mana GS merupakan fungsi alih dari plan A. eh, oh, maaf salah. Di mana GS merupakan fungsi alih dan di mana nanti akan dibagikan dengan S plus A yang merupakan mewakili parameter-parameter motor DC seperti resistansi, inersia, dan lain sebagainya. Selanjutnya bawahnya ada UT sama dengan KB dan selanjutnya merupakan persamaan yang merepresentasikan sinyal kontrol untuk PD-nya, di mana persamaan ini akan mendefinisikan bagaimana sinyal UT atau sinyal tegangan yang dikirimkan ke motor akan dihitung oleh controller. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan dari MPID, fungsi alih output sistem terhadap masukan referensi dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Fungsi dari persamaan berikut merupakan fungsi alih dari sistem closed loop yang akan kita buat nanti, di mana persamaan ini akan dapat kita dapatkan dengan menghubungkan dan menggabungkan model plan dan controller PID. Selanjutnya, setelah kita menggabungkan dua plan tersebut, kita akan menentukan parameter PID agar keluaran dapat mengikuti model referensi, di mana pada S kuadrat yang ada di sisi kiri merupakan denumerator dari fungsi alih untuk sistem closed loop yang kita dapat dari persamaan sebelumnya. Dan untuk S kuadrat yang ada di sebelah kanan merupakan denumerator untuk model referensi yang nantinya akan digunakan untuk menurunkan aturan-aturan sehingga nanti sistem kita dapat berperilaku seperti pada model referensi yang kita inginkan. Next. Oke, selanjutnya kita lanjut dari persamaan sebelumnya, di mana pada persamaan YMS per UM ini merupakan model referensi atau controller dari MREC itu sendiri. Di mana pada sistem kali ini, persamaan ini akan memaksa sistem yang kita buat untuk selalu berada di set point yang kita inginkan, di mana nantinya motor DC yang memiliki output Y diwakilkan dengan Y akan berperilaku sama persis dengan konstanta referensi yang diwakilkan dengan konstanta YM. Nah, untuk menentukan persamaan tuning PID dan dari aturan MIT-nya, gunakan persamaan DKP per DT sama dengan gamma pi, dou pi per selanjutnya untuk nilai KI dan KD, di mana dari persamaan-persamaan ini kita dapat menghitung PID yang tepat. Dan persamaan-persamaan ini didapatkan dari metode penurunan gradien dari MIT rule yang sebelumnya telah kita dapatkan.
Dan untuk bentuk finalnya nanti didapatkan persamaan seperti berikut, DKP per DT sama dengan gamma P dan seterusnya untuk KI, KP dan KD, di mana nantinya persamaan ini akan kita hitung, akan kita turunkan juga agar mendapatkan learning rate, di mana pada percobaan kali ini kita menggunakan learning rate sebesar 8, 0,1 dan 0,1. Next. Nah, berikut merupakan hasil dari percobaan kelompok kami, di mana yang pertama merupakan hasil percobaan tanpa menggunakan controller. Dapat dilihat pada grafik, di mana ketika diberikan input step constant 250, terjadi penaikan grafik yang sangat stabil, tapi masih belum memenuhi set point, di mana pada grafik terlihat motor atau sistem dapat steady state pada 281 rpm, di mana ini sangat jauh, sedangkan set point yang kita inginkan adalah 250 rpm. Next. Nah, selanjutnya adalah menggunakan controller PID konvensional, di mana kita menggunakan KP untuk PID-nya 0,198, untuk I-nya 3 dan D-nya sama dengan 0. Nah, di sini menunjukkan overshoot yang sangat tajam dan terjadi undershoot juga. Jadi bisa dipastikan bahwa sistem ini belum stabil, tapi sudah mampu memenuhi set point yang kita inginkan, yaitu di 250 rpm. Next. Selanjutnya, ini yang terakhir merupakan PID MREG yang pada dasarnya memang mampu beradaptasi dengan sistem yang kita punya, di mana kita menggunakan parameter learning rate untuk P sama dengan 8, I sama dengan 0,1, dan D sama dengan 0,1, di mana sistem berhasil mencapai steady state dan tanpa error. Dapat dilihat di grafik, sudah sesuai dengan set point yang kita inginkan, yaitu di 250 rpm dan steady state yang cukup cepat, yaitu di 1,5 second. Next. Baik, berdasarkan hasil dari simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol kecepatan motor DC berbasis MRAC ini dan PID menunjukkan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan PID kontrol konvensional biasa. Hal ini mampu menyesuaikan parameter kontrol secara real time, sehingga error dan keluaran sistem dari model referensi dapat diminimalkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai waktu steady state lebih cepat, overshoot lebih kecil, serta keadaan error dengan keadaan turak hampir nol. Selain itu, sistem stabil dan responsif meski terjadi perubahan beban atau variasi parameter motor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kontrol MRAC PID efektif dalam meningkatkan kecepatan serta stabilitas sistem. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.